Apakah kamu tahu? Ini adalah aplikasi yang saya desain untuk memudahkan pekerjaan kalian di perpustakaan. Dulu saya menggunakan aplikasi ini untuk mengelola perpustakaan di SM1ski. Nah, ini adalah aplikasinya, akan saya bagikan secara gratis. Tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apabila aplikasi ini bermanfaat, langsung saja kita buka. Jadi aplikasi ini berbasis makro ya. Dan ini masih proses membaca makro ya. Nah, kita tunggu saja seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan utama dari aplikasi perpustakaan ya. Jadi memang aplikasi ini, waktu itu saya desain untuk digunakan di SMA Negeri 1 Skaya. Tapi pada pelaksanaannya, aplikasi ini bisa digunakan di sekolah lain. Dengan catatan memang harus ada penyesuaian-penyesuaian tertentu, sebagaimana peraturan-peraturan di sekolah masing-masing. Di sini saya membuat dua menu. Yang pertama ada menu input data buku, kemudian peminjaman buku. Oh ya, sekedar informasi, aplikasi ini adalah aplikasi versi 0,1 ya, jadi versi yang pertama. Jadi ini adalah aplikasi versi pertama yang saya buat menggunakan makro. Nah, di sini kita akan membahas untuk input data buku ya. Sekedar informasi, aplikasi ini juga sudah support dengan barcode ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan menggunakan alat barcode ya, yang seperti di kasir-kasir Indomaret. Silakan teman-teman gunakan. Di sini ada input data buku, kita klik menu input data buku. Jadi teman-teman, sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan teman-teman mengimpor data buku terlebih dahulu. Di sini ada beberapa poin yang wajib diisi ya. Yang pertama ada kode buku, judul buku, SPR penerbit, tahun terbit, penulis, sumber DNA ya, ini sumber DNA ini ada DNA BOS PBB, bantuan atau lainnya, nanti ini bisa disesuaikan. Kemudian jumlah halaman dan jumlah buku. Nah, teman-teman, di sini informasikan saja. Di sini kan ada beberapa sheet memang sudah saya buat. Ini silakan teman-teman modifikasi sesuai kebutuhan ya. Misalnya contoh di sini saya akan menambahkan kode buku, misalnya kosap 123456 ya. Kemudian judul buku. Oh ya, kalau menggunakan kosong berarti harus menggunakan tanda petik ya. Depannya kosong seperti ini. Judul buku misalnya Belajar Memasak bersama Mas Kimona Olia. Oke, di SBM misalnya 123456 ya. Kemudian penerbit ya Mas Yono. Kemudian tahun 2024 misalnya. Kemudian penulisnya. Sumber dananya ini silakan teman-teman pilih. Saya di sini saya bantuan. Jumlah halaman misalnya 10. Jumlah buku misalnya ada 2 gitu. Kemudian teman-teman silakan klik tambah ya. Tambah data. Nah, di sini setelah teman-teman klik tambah data, maka itu adalah proses makro sedang berjalan ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman silakan lihat koleksi data buku. Saya telah menginputkan ya yang ini ya, Belajar Memasak ya. Nah, bersama Masjid Al-Ki. Kemudian ini SPN-nya. Penerbitnya itu sudah terbaca semua. Kemudian teman-teman setelah itu jangan lupa untuk simpan data ya. Teman-teman, simpan data. Seperti ini. Oke, tunggu dulu. Nah, setelah data ini tersimpan teman-teman, apabila teman-teman ingin melanjutkan, teman-teman boleh langsung kembali ke menu utama. Tapi jika teman-teman ingin menginput data buku kembali, silakan klik input data ya di sini ini. Oke, kalau lihat koleksi. Kemudian misalnya kita kembali ke menu utama. Setelah menginput data buku, barulah kita menginput peminjaman buku. Kita klik tombol peminjaman. Untuk peminjaman ini, memang ada beberapa menu ya. Di sini ada input data pinjaman. Kemudian buku kurikulum, buku referensi dan umum. Kemudian database peminjaman. Oke, kita akan mencoba satu persatu. Yang pertama langkahnya adalah kita input data pinjaman dulu. Contoh ya, di sini input data peminjam. Misalnya saya yang nomor 5 gitu ya, nomor 5 misalnya. Ini Andi. Misalnya Andi. Ya. Kemudian statusnya misalnya saya adalah siswa. Kelas ya kelas misalnya 10. IPA 2 IPA 1. Tanggal peminjaman.
Hari ini tanggal 12 bulan Januari 2024. Untuk tanggal kembali biasanya saya tanggal kembali itu 1 minggu setelahnya. Tanggal 12 berarti saya akan memberikan tanggal 18 misalnya. Oke, tanggal bulannya bulan 1 tahun 2024. Oke teman-teman, di aplikasi yang versi 1 ini, untuk input tanggal itu masih manual ya teman-teman. Nanti ketika kita di aplikasi yang versi selanjutnya, itu input tanggalnya itu sudah otomatis. Jadi tanggal pinjam itu otomatis terisi hari ini. Dan kemudian petugas perpustakaan ini juga bisa diubah nanti. Di sini misalnya saya ya. Kemudian keterangannya ini opsional, boleh tambah boleh tidak. Saya tidak perlu menambahkan, saya strip aja. Seperti ini. Oke, setelah itu jangan lupa tekan tombol simpan. Nah, proses menyimpan ini memang sedikit memakan waktu ya, karena dia memproses makro. Seperti itu. Oke, jika sudah simpan kita kembali. Setelah itu baru kita meminjam buku yang mau kita pinjam. Apakah buku kurikulum atau referensi umum? Misalnya saya ingin juga meminjam buku kurikulumnya. Nah, di sini kan saya ingin meminjam buku kurikulum contohnya. Seperti ini. Andi ya. Nah, ini sudah ada muncul lagi. Kita akan menjawab buku yang pertama, klik di bagian kiri. Ini ya buku 1. Kita pilih buku 1 ini. Buku apa aja yang mau kita pinjam. Di sini saya ingin masukkan nomor buku ya. Tadi itu ada nomor bukunya ya. Oke, kemudian waktunya otomatis belajar memasak. Kemudian di sini. Buku yang kedua ya teman-teman, silakan. Buku yang kedua. Kita mau pinjam buku apa aja. Saya ingin pinjam buku misalnya. Ini ya tentang pindahan tadi, oke. Oh ya, lupa ini tadi buku kursor. Buku penunjang kursor. Oke, misalnya sudah. Jika sudah, kita langsung kembali. Setelah itu baru kita masuk ke referensi umum. Nah, di referensi umum itu kita inputkan saya. Seperti itu. Kemudian langsung kembali. Simpan data-data. Oh, tadi rupanya belum tersimpan. Ternyata ada. Simpan data nih. Ada tombol simpan data di sebelah kiri ya. Saya lupa tadi. Kita kembali coba, kita masuk ke oke. Jangan lupa disimpan data dulu. Karena nanti, jika tidak kita simpan, tidak akan terbaca. Simpan data dulu, kemudian kita kembali. Nah, setelah itu kita masuk ke database peminjaman ya. Di sini maka akan terbaca. Tanggal sekian. Video ini. Korek pensil ungu. Ini beberapa pensil ungu yang dipinjam. Kemudian kita silakan kembali. Oke, selanjutnya kita cetak formulir ya jika sudah. Nah, di sini jika ingin mencetak formulir teman-teman cukup mengetikkan nomor urutnya ya atau mengetikkan nama. Saya mulai dari angka 1. Bisa ya? Bisa jadi kita ambil. Ini adalah yang dipinjam oleh Andi, jatuhnya tadi kosong. Kemudian di sini. Ini ada buku referensi umumnya. Oke, kemudian di sini kita boleh print. Kita akan nge-print punya Andi saja. Contoh punya Andi. Setelah itu baru kita print. Tapi sebelum kita nge-print, pastikan ya. Untuk memilih printer dulu. Sini saya akan menemukannya ke dalam bentuk kode app saja. Oke, jika sudah kembali ya, kemudian kita langsung print out. Oke, maka sediakan tersimpan pinjaman. Buku. Oke, kita save. Nah, jika sudah maka otomatis akan tersimpan. Mungkin itu saja penjelasan dari video ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat. Silakan dikembangkan. Teman-teman, aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna.
Terima kasih yang sudah menonton video ini. Apabila videonya bermanfaat silakan di like, subscribe dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.